Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Shalom saudara-saudari yang sedang menonton dalam talian. Kita bersyukur pagi ini kita dapat bersama-sama untuk saat teduh ataupun renungan pagi. Nah saudara-saudari, saya rasa setiap kita pernah atau mungkin pernah melewati pengalaman yang sangat sukar atau pengalaman yang tersulit. Terkadang pengalaman sulit itu sukar untuk kita lupakan dan memberi kesan atau impak yang besar dalam kehidupan kita secara pribadi. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Syurgawi, kami sangat bersyukur
kalau pagi ini kami masih dapat membuat renungan bersama. Biarlah firman-Mu terus membimbing dan mengubahkan kami agar kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu dan taat kepada Kristus sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, soalan untuk kita pada pagi ini. Coba kita ingat kembali atau refleksi kembali. Bilakah Anda mengalami kebaikan Tuhan dalam kesusahan hidup Anda? Maksudnya, mari kita ingat kembali di mana saat-saat kita berada dalam kesusahan, Tuhan menolong kita. Dan bagaimana Anda dapat menggunakan kesusahan Anda pada masa lampau untuk menggalakkan orang lain pada hari ini. Jadi bagaimana kamu melalui pengalaman lalu kamu, kesukaran yang kamu lalui pada masa lampau, kamu dapat menolong ataupun menggalakkan orang lain pada hari ini. Mari kita pikirkan dan kita renungkan bersama. Jadi teks yang kita akan renungkan pada hari ini diambil dari Kitab Kejadian bab 41 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Kejadian bab 41 ayat 46 sehingga ayat ke-52. Bagi kita yang ada Alkitab, marilah kita buka Alkitab kita bersama dan saya senang sekali membacakannya bagi kita semua. Kejadian bab 41 ayat 46 berbunyi demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika dia mula berkhidmat kepada Raja Mesir. Yusuf meninggalkan istana raja lalu pergi ke seluruh negeri itu. Selama 7 tahun masa kelimpahan gandum itu, tanah menghasilkan tuaian yang banyak sekali. Gandum itu dikumpulkan oleh Yusuf, lalu disimpan di kota-kota. Di setiap kota dia menyimpan gandum hasil ladang di sekitar kota itu. Ayat ke-49. Gandum yang dikumpulkan begitu banyak sehingga Yusuf berhenti menyukatnya karena banyaknya seperti pasir di pantai. Sebelum masa kebuluran sampai Asnat, istri Yusuf melahirkan 2 orang anak lelaki. Yusuf berkata, Allah sudah membuat aku lupa akan segala penderitaanku dan akan kaum keluarga bapakku. Oleh itu dia menamakan anaknya yang sulung Manasye. Dia berkata lagi, Allah sudah memberikan anak kepadaku di negeri, aku mengalami kesukaran. Lalu dia menamakan anaknya yang kedua Efraim. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jadi saudara-saudari, saya rasa kita sangat biasa ataupun sangat tahu tentang cerita Yusuf dan abang-abang dia. Ya, apa yang mereka lakukan terhadap dia, apa yang dia alami dalam kehidupannya. Jadi secara pribadi, saya mau berkongsi tentang pengalaman tersulit yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Dan saya berharap dari pengalaman tersulit ini boleh mendorong saudara-saudari yang sedang dalam pergumulan, yang mungkin menghadapi situasi yang sama seperti yang saya pernah alami. Nah, pada tahun 2020 sampai ke 2021, ya, saya mengalami pengalaman yang saya rasa saya tidak dapat lupakan sampai hari ini, di mana keadaan ibu saya yang tidak begitu sehat, dan bila saya diutus ke Kuching, saya pergi ke tempat yang saya rasa sangat asing, dan saya juga pernah mempersoalkan Tuhan dan merasa sangat berat hati. Kenapa mengutus saya begitu jauh dari kampung halaman, dari saudara mara yang lain. Dan bila saya sampai di Kuching, pengalaman yang sangat sulit itu terjadi kepada saya di mana ibu saya tidak sehat. Selama 5 bulan saya berjuang bersama dengan keadaan yang menakutkan setiap malam, bahkan di siang hari, karena ibu saya sukar untuk bernafas. Jadi saudara-saudari, saya pada awalnya memang dengan kekuatan sendiri,
Saya merasa saya boleh, saya merasa saya masih mampu untuk melewati, tapi sebenarnya saya tidak mampu. Dan itulah salah satu kelemahan. Dan saya tidak tahu apakah Anda juga mempunyai kelemahan yang sama seperti saya. Rasa diri kadang-kadang kuat, boleh melewatinya. Padahal itulah detik kita paling tidak dapat ataupun sangat tidak mampu untuk melewatinya. Dan saudara-saudari, saya berjuang, saya berusaha untuk mencari pakar perubatan, pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan bagi ibu saya. Dan sampai satu saat di mana saya merasa saya betul-betul tidak mampu. Dan saya berdoa, saya beritahu Tuhan, Tuhan saya surrender. Biarlah Tuhan yang bekerja. Saya betul-betul surrender, menyerah. Tapi saya kata satu yang saya minta, walaupun saya menyerah masih ada permintaan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa supaya keadaan ibu saya tidak mengganggu pelayanan saya. Itu satu-satunya permintaan saya, karena selebihnya saya tidak mampu lagi. Saya hanya berserah. Dan puji Tuhan, sepanjang pergumulan 5 bulan itu, walaupun saya keluar untuk melayani, ibu saya masih dalam keadaan yang baik, walaupun dia menderita. Dan saudara-saudari, saat saya menyerah sepenuhnya, ya, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah saatnya Tuhan bekerja. Hanya orang kata apa? Petik jari saja. Saya yang berjuang dengan kekuatan sendiri dalam beberapa bulan itu, tapi Tuhan bekerja dengan hanya sekelip mata saja. Dan ibu saya dicadangkan untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya, dan bila diperiksa, akhirnya di Kuching, di pusat jantung, barulah diketahui apa masalah ataupun apa yang dia hadapi. Dia mengalami masalah injak jantung yang rusak. Jadi dokter bagi cadangan ataupun cara yang boleh digunakan untuk merawat. Dan dia berkata, anggaran pembelanjaan bagi rawatan itu tidak murah, di mana kos rawatan itu bernilai 120.000 ringgit Malaysia. Saudara-saudari, bila saya mendengarkan perkataan ini, ataupun kata-kata dokter ini, saya hanya terdiam, dan saya juga menyoal, karena saya hampir tidak percaya. Saya berkata, dokter, betulkah jumlah ini? Mungkin salah tulis ataupun apa. Dia kata betul, karena cara rawatan ini jarang digunakan. Jadi dia memang memakan kos yang sangat tinggi. Pada masa itu, saya betul-betul menyerah. Saya tidak pikir banyak, saya hanya maklumkan kepada ahli keluarga, dan mereka lah yang sangat khawatir. Tapi saya sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi. Maka saya pikir pasti ada cara, ataupun mungkin bayar ansur-ansur mungkin, karena saya tahu saya tidak mampu. Tapi saya berserah saja. Jadi sepanjang menantikan masa untuk pembedahan itu, semuanya berjalan dengan baik. Hal yang saya tidak sangka terjadi, dan banyak hal yang Tuhan uh, lakukan dalam kehidupan saya dan ibu saya. Pendekkan cerita, selepas semuanya selesai, ibu saya berjaya dibedah dengan baik, dan dia sudah keluar daripada zona yang kritikal dan sebagainya. Kami masih ditahan di ward untuk pemantauan. Dan sampai kepada hari di mana dia akan keluar dari hospital, dan saya pergi ke kaunter untuk berbayar. Jadi saudara-saudari, saya pergi dengan keadaan yang ada sedikit kerisauan, tapi tetap ada damai, tetap ada rasa uh, tenang. Jadi saya sampai ke kaunter, saya pun bertanya berapa yang harus saya bayar. Dan bila saya dengar orang di kaunter itu, dia mungkin tekan kalkulator ataupun apa, saya tidak tahu. Jadi saya mula dilanda perasaan gundah gulana, orang kata. Dan akhirnya dia kata, semuanya 195.
Jadi saudara-saudari bayangkan, karena saya berpikir itu nilai yang sangat banyak. Saya berpikir nilai dia 195.000. Jadi saya terdiam dan saya tanya kembali, 195 ringgit kah? Dan dia berkata, ya 195 ringgit saja. Jadi saya ini masih lagi tidak puas hati. Saya tanya lagi. Jadi saya kata, bagaimana dengan yang 120.000 itu? Dan yang bertugas di kaunter itu berkata, oh jangan risau. Semua itu sudah ditanggung sepenuhnya. Saudara-saudari, kamu bayangkan bagaimana perasaan saya ketika itu. Saya rasa saya betul-betul seperti seorang anak-anak yang berlari kembali kuat dan memberitahukan hal itu kepada ibu saya. Dan kami sangat, orang kata, bersyukur. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saya selalu namakan kesaksian saya ini 120.000 menjadi kosong. Jadi saudara-saudari, di saat kita betul-betul berserah kepada Tuhan, detik itulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sekelip mata. Dan waktu Tuhanlah yang terbaik, bukan waktu kita. Dan saudara-saudari, Tuhan mempunyai cara untuk membawa kebaikan yang tidak dijangka dalam situasi yang kelihatannya tiada harapan. Dalam situasi saya sendiri itu tadi, seolah-olahnya seperti tidak ada harapan. Tetapi saat saya berserah sepenuhnya, harapan saya cerah. Karena Yesuslah satu-satunya harapan. Dan saya masih ingat lagi, ketika saya menjaga ibu saya di ward, kedudukan ward itu sangat cantik. Bila saya buka tingkap, saya boleh nampak ada satu gunung yang sangat jauh. Terus ada satu ayat firman Tuhan yang terlintas di pikiran saya. Kupandang arah gunung, manakah pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan pencipta alam. Itu yang menjadi kekuatan saya, saudara-saudari. Dan dalam cerita Yusuf ini, kita melihat bagaimana Yusuf telah dijual menjadi hamba di Mesir dan menghadapi tuduhan palsu serta dipenjarakan. Dia telah dilupakan bertahun-tahun lamanya. Tetapi Tuhan memulihkannya dan meletakkan dia di kedudukan yang berkuasa, terus di bawah Firaun. Dan dia boleh menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawa abang-abangnya yang telah meninggalkan dia. Nah, saudara-saudari, di Mesir, Yusuf telah berkawin dan mendapat anak-anak. Dia menamakan anak keduanya Efraim yang bermaksud memberikan anak-anak dalam terjemahan Ibrani ataupun dalam bahasa Ibrani. Dan menyatakan sebab ini, Allah sudah memberikan anak kepadaku di negeri aku mengalami kesukaran. Saudara-saudari, keadaan atau tempat yang paling sukar dalam hidup kita boleh menjadi tanah subur bagi Tuhan untuk membantu dan memberkati ramai orang. Kasih dan kuasa penyelamat kita tidak pernah berubah. Dan dia sentiasa setia kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi pengajaran ataupun aplikasi untuk kita hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita sebagai manusia kadang-kadang seperti saya, seperti kesaksian saya tadi, kita rasa kita boleh, kita rasa kita mampu, kita merasakan kita masih oke, tapi sebenarnya kita tidak mampu, kita tidak oke. Bukan berarti kita beriman saja tanpa perbuatan. Kita perlu berusaha, tapi selebihnya dan yang paling utama, kita berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Dia sahaja yang boleh, yang mampu menolong kita. Dan yang kedua, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Di luar Dia, kita tidak dapat buat apa-apa. Kita mungkin boleh buat, tapi mungkin tidak berhasil. Tapi di dalam Dia, kita mampu melewati apapun cabaran, pengalaman sulit dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bersabar menantikan pertolongan Tuhan.
Saudara-saudari, kadang-kadang kita tidak sabar. Kita mau Tuhan jawab doa kita tatkala itu juga. Kita mau Tuhan jawab secepatnya. Kita mau Tuhan jawab apa yang kita minta. Tapi itu bukanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apa yang kita pikirkan bukan yang Tuhan pikirkan. Jadi sabar menantikan pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudari, hari ini apa yang boleh menjadi aktiviti kita? Kongsikan kesulitan yang pernah Anda alami dan kongsikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kesulitan itu. Jadi saya secara pribadi, bila saya berhadapan dengan jemaat, dengan orang-orang yang di dalam kesakitan ataupun yang sedang bergumul dengan kesehatan, saya selalu mendorong mereka untuk berdoa, berharap, percaya kepada Tuhan. Karena saya pernah melewati, walaupun bukan saya yang sakit, tapi saya pernah melewati masa-masa sulit itu. Dan hanya dengan berharap, percaya, berdoa, dan pasti juga ada usahanya, maka kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa sekali. Jadi saudara-saudari, sebagai penutup, mari saya bawa kita, memimpin kita untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau karena tiada yang terlalu sukar bagimu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sempurna pada hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, saudara-saudari, mari kita jadikan Filipi 4:13 sebagai satu ayat hafalan kita untuk hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perlu Dia. Jadi, saya harap renungan saya pada hari ini boleh mendorong Anda, dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekian, Tuhan memberkati. Kita jumpa esok untuk renungan bersama.